Saudara, kita ada satu perumpamaan yang masih belum kita ajarkan, yaitu perumpamaan yang ada di dalam Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21, berarti perumpamaan seorang kaya yang bodoh. Orang kaya tapi bodoh. The rich fool. Nah, mari kita melihat sebelumnya, saudara, kenapa Tuhan sampaikan perumpamaan ini penting. Saya mau katakan sesuatu, saudara, bahwa di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, khususnya di dalam Amsal, saudara, bahwa keuangan merupakan satu hal yang sangat penting. Memanage keuangan, menangani kekayaan atau menangani sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita adalah satu hal yang sangat ditekankan, diajarkan, saudara. Seringkali kita pikir, keuangan itu kan duniawi, seharusnya nggak penting. Kan dalam Tuhan Yesus itu segala sesuatu kan rohani. Tidak, saudara. Keuangan, bagaimana kita menangani keuangan itu adalah sikap yang menunjukkan kerohanian kita. Jadi seringkali kita memisahkan gitu, gereja-gereja di luar. Tidak, saudara. Kehidupan kita tuh nggak bisa dipisahkan dengan Injil. Kehidupan kita tidak bisa dipisahkan dengan firman Tuhan. Gereja dan di luar adalah sama. Bagaimana kita hidup di luar atau bagaimana kita hidup di gereja seharusnya dinyatakan juga di luar. Itulah baru ada dampak, saudara. Saya renungkan di Kisah Para Rasul pasal 19, ada sesuatu yang sangat luar biasa, saudara. Kenapa bisa terjadi demikian? Lihat ayat 7, 19. Ya, pada saat Paulus menemukan murid di Efesus, murid-murid ini bahkan sangat sederhana. Mereka hanya mengenal baptisan Yohanes Pembaptis. Jadi mereka tidak ada penuhan Roh Kudus, mereka tidak tahu ada Tuhan Yesus datang. Dan tetapi Rasul Paulus memberitakan kebenaran, baptiskan mereka dengan air, kemudian doa mereka supaya terima bahasa roh, saudara. Dan hanya 12 murid. 12 murid ya, saudara. Lihat apa yang terjadi. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaan ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan. Malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Jadi ada orang-orang yang tidak mau, dia pisahkan. Lihat kan? Dia pisahkan, dia pilih murid-murid yang mau taat, saudara. Lihat kan? Karena mereka ini akan menghindar pekerjaan Tuhan. Jadi Paulus harus pisahkan. Ini murid-murid, aku konsentrasi yang benar-benar mau dengar Tuhan, mau ikut dan taat kepada Tuhan. Dan lihat apa yang terjadi. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya. Lihat. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Saya mau tanyakan, bagaimana Paulus dan 12 murid saja dalam 2 tahun sekian dapat mengabarkan Injil di seluruh Asia. Firman Tuhan tidak pernah bohong bahwa mereka setiap jiwa mendengar firman Tuhan. Ini bukan zamannya HP internet, saudara. Gak ada HP internet. Bagaimana Injil ini bisa sampai tersebar seluruh Asia? Bayangkan, saudara. Kenapa mereka mempunyai suatu urapan yang luar biasa? Hanya 12 murid, 1 rasul. Mulainya hanya begitu sederhana. Dan saya ingat Tuhan katakan enggak susah. Karena mereka sehati, sejiwa, mengatakan hal yang sama, saudara. Ngerti nggak? Jadi kalau kita bersatu, bukan saja kebenaran dan Injil disampaikan di sini, bukan saja saya yang sampaikan,
tapi saudara juga menyampaikan, maka Injil ini akan tersebar. Masalahnya kenapa tidak tersebar seringkali? Karena yang teriak-teriak di mimbar hanya pendetanya. Yang lainnya dia tidak bisa, saudara. Kalau kita mau lihat dampak dalam kehidupan, selain saya yang sampaikan, saudara juga harus berani seperti murid-murid yang tiranus. Mereka pun kabarkan Injil kepada orang, menyampaikan kebenaran, hidup dalam kebenaran, tidak takut. Amin, saudara. Saudara, kalau kita takut, kita tidak bisa sebarkan Injil. Kalau kita takut menjadi pelayan Tuhan, kita tidak layak menjadi muridnya Tuhan. Oleh sebab itu, jika saudara mau datangkan dampak, kita orang biasa, orang Asia mau jadi orang baik, ya kan, orang baik. Yaudahlah, Bapak yang ngomong aja nih, gue orang baik, nggak enak ngomong. Kebenaran itu tidak bisa diluaskan, disebarkan. Bagaimana Injil bisa disebarkan? Saudara dan saya punya tanggung jawab yang sama. Mengabarkan Injil, berani nyatakan kalau itu benar-benar, itu salah-salah. Maka Injil itu akan terus disebarkan. Ada amin, saudara. Lihat, saudara. Kalau saudara mau mendatangkan satu dampak di keluarga saudara, dua hal yang saudara harus lakukan. Selain berani menyatakan kebenaran, ada satu faktor yang penting. Hidup saudara harus benar. Karena kalau saudara, orang yang di rumah tidak melihat suatu perubahan yang dahsyat dalam hidup saudara, saya katakan satu hal. Kata-kata saudara tidak ada kuasanya. Ada amin, saudara? Betul? Gak ada kuasanya. Lu boleh ngomong pinter, bisa internet, bisa Facebook, tetapi gak ada dampak. Kenapa gak ada dampak? Kenapa sekarang zaman internet tapi Injil tetap gak berdampak? Karena bukan kata saja, tetapi di zaman dulu ada suatu kehidupan rohani yang mengalir di dalam umat Tuhan. Amin, saudara. Hidup ini, air sungai ini, saudara, air hidup ini mengalir melalui mereka, menjamah setiap posisi, setiap lapisan masyarakat, saudara. Begitu hebat. Injilnya sama kok. Kenapa kita nggak bisa? Kenapa mereka bisa? Sedangkan kita masih lebih hebat, kita mempunyai Facebook dan sebagainya. Satu hal yang membedakan, kita tidak mempunyai kehidupan rohani seperti gereja mula-mula. Oleh sebab itu saya menantang saudara. Pertama, saudara, jika saudara mau menjadi alat Tuhan, ya, di mana mendatangkan suatu perubahan di dalam keluarga atau sekitar saudara, saudara sendiri harus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saudara harus rela berubah hidup saudara demi Tuhan. Sikap yang tidak baik berubah sehingga saudara menjadi berkat. Amin, saudara. Kalau enggak, saya katakan, apa yang saudara ucapkan hanya ditertawakan saja. Saya minta maaf, saya katakan sesungguhnya. Mereka hanya dengar, oh di belakangnya lu juga masih bohong, lu juga masih serakah, lu juga masih tipu, lu juga nggak bisa, nggak ada kuasa. Lu juga sama kayak orang dunia. Lu juga masih ribut, masih kesel-kesel. Lu juga masih angkuh. Orang nggak ngomong, tapi di hati mereka menilai. Enggak, gue nggak lihat Tuhan di dalam lu. Tapi kalau saudara benar-benar berubah di dalam Tuhan, tiba-tiba mereka melihat, wah kok sekarang dia sukacita ya. Dulu marah-marah ya. Kok sekarang dia udah nggak mau cari-cari hal dunia ya. Nggak karaoke lagi ya. Nggak kemari ke sana ya. Something is happening, ya kan? Dia baru mau cari, saudara mau tahu. Apa sih sebenarnya dalam hidup saudara? That's when something terjadi. Ada amin, saudara. Ada amin. Makanya susah kadang-kadang. Di dalam gereja saya lihat di mana-mana, saudara. Sangat sedikit, saudara, yang benar-benar mau ikuti perintah Tuhan. Ada belenggu-belenggu yang sulit untuk kita mau berubah. Nah, kita melihat di sini sampai seluruh Asia mendengar
Injil Tuhan. Setelah itu apa yang terjadi? Mukjizat otomatis terjadi. Mukjizat itu datang setelah firman Tuhan tabur di dalam hidup kita. Di mana mukjizat itu besar, saya katakan juga pasti firman-Nya pun kuat. Signs and wonders follow the word. Jadi tanda-tanda ajaib itu menyertai firman, bukan terbalik. Firman ditabur, mukjizat terjadi. Haleluya. Nah, kita melihat di sini, mari kita lihat Lukas 12, kita kembali, kita melihat latar belakang saudara ya. Tuhan Yesus tuh selalu mengherankan dan menakjubkan. Dikatakan di sini, ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus. Jadi pada saat di tengah-tengah biasa, Tuhan Yesus mengabarkan Injil, mungkin sampaikan sesuatu, tiba-tiba orang nyeletuk. Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku. Loh, tiba-tiba Tuhan Yesus diminta menjadi orang tengah. Tuhan, tolong dong, kasih tahu saudara gua. Ini mungkin ayahnya baru meninggal, ada warisan yang masih belum selesai, gua nggak kebagian nih. Tolong dong Tuhan. Kau kan orang yang dihormati, pasti kalau lu ngomong, gua dapet kali ya kan. Nah Tuhan Yesus itu, sudah pikir kalau Tuhan Yesus itu basa-basi, kadang-kadang dia nggak basa-basi. Apa dia katakan? Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Tuhan apa? Tidak mau terlibat dalam hal ini. Loh Tuhan kok Tuhan nggak mau terlibat ya? Bukankah Tuhan terlibat di dalam segala hal? Kok dia nggak mau campur tangan? Saudara, dengar baik-baik. Bukan semua perkara Tuhan mau campur tangan. Dengar baik-baik saudara. Makanya kadang-kadang kita doa, kok Tuhan nggak campur tangan ya? Dari firman ini saudara bisa tahu. Bukan semua perkara Tuhan mau campur tangan. Kenapa Tuhan nggak mau campur tangan? Tuhan tidak mau campur tangan atas hal kedagingan. Gak ada masalahnya bagi dia. Tuhan tidak mau campur tangan karena Tuhan lihat motivasi di belakang pertanyaan itu. Saudara, Tuhan ini nggak suka memutar-mutar. Kadang-kadang kita tanya sesuatu pada Tuhan, Tuhan jawabnya lain gitu. Beda dengan apa yang kita tanya. Kenapa Tuhan jawab seperti apa yang dia jawab? Karena dia jawab apa yang ada di dalam hati mereka. Do you understand? Saudara ngerti nggak? Ini orang tanya suruh bagi, tapi Tuhan lihat sesuatu di hatinya. Saudara tahu nggak apa yang dilihat? Ayat berikutnya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Covetous, serakah, hati-hati. Dia nggak langsung tapi dia kasih tahu, lu tuh hati-hati. Itu suruh gue jadi orang tengah. Tetapi gue lihat bukan itu masalah. Lu serakah. Ngomong sama Tuhan nggak gampang saudara. Menyakitkan. Sudah pikir sama Bapak aja sakit. Sama Tuhan lebih sakit lagi. Dia sindir. Berjaga-jaga. Lu hati-hati lu ya. Bukan mau tolong malahan ditegur dulu. Gue minta Tuhan tolong dong. Nggak ditolong. Lu hati-hati terhadap segala ketamakan. Nggak cukup nih, ditegur lagi. Jadi saudara terbiasa. Shock breaker dia pada kuat. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saya pernah jelaskan kepada saudara, apakah saudara masih ingat? Apa sih sebenarnya artinya yang di dalam bahasa? Sebenarnya lebih tepat. Kualitas kehidupanmu tidak ditentukan oleh seberapa kayanya engkau miliki. Itu lebih tepat. Kualitas kehidupanmu tidaklah tergantung dari seberapa banyak harta yang engkau miliki. Itu yang maksud Tuhan. Tapi firman seperti ini udah jarang. Kenapa? Kita sekarang lebih menentukan kualitas kehidupan dengan melihat kekayaan jasmani yang seseorang memiliki. Betul atau enggak? Pas kita lihat orang ini, wah nih kaya ya. Gila, diberkati.
Kaya diberkati. Wah ini miskin. Kurang iman. Kita nggak ngomong kurang iman. Kami orang Asia. Tapi dalam hati. No faith. Makanya melarat. Mana iman? Ya kan? Saudara. Is it so simple? Begitu gampang saudara. Menyatakan seseorang ada iman. Paulus ada iman nggak? Saudara tahu nggak Paulus? Waktu dia penjara mati. Dia nggak ada duit sama sekali. Wah. Paulus lu melarat di surga. Payah. Kalau menurut definisi jemaat sekarang gereja Tuhan, katakan Paulus nggak ada iman. Gua sih nggak bakalan undang Paulus. Saya kasih tahu kalau ada Paulus sekarang datang nih gereja nih, gini kebanyakan GBI mah tolak. Dia pasti khotbah di pinggir jalan. Paulus. Kenapa? Karena konsep kita tuh udah keliru banyak gitu sudah dengan kebenaran firman Tuhan. Yang Tuhan nggak setuju kita setujui, ya kan? Kebalik-balik. Yang Tuhan menghargai, kita malahan. Saya mau tanyakan, mana mungkin gereja di Pakistan mengalami kemakmuran yang kita harapkan? Kemudian kita bilang dia nggak ada iman. Waduh, sangat-sangat menyedihkan. Bagaimana kita katakan Kristen yang di penjara penuh dengan sukacita, sudah penuh dengan kehidupan, kita bilang, saya mau tanya, dia mungkin nggak dikasih mobil di penjara? Mungkin nggak dikasih rumah di penjara? Mungkin nggak dikasih baju bagus? Mungkinlah baju bagus ya dari pendeta mungkin. Tapi yang kita sebutkan kemakmuran, yang kita selalu tekankan, memberi supaya dapat. Coba dah tuh orang yang di penjara. Kasih semuanya pun belum tentu dia dapat kembali 10 pelajaran firman kita. Ngaco. Kalau you pikir dengan memberi dapat sesuatu, it's gone. Betul. Kebenaran firman tidak bisa hanya diaplikasikan di sekelompok kecil. Firman ini universal. Harus bisa diaplikasikan di seluruh. Tuhan beri perumpamaan ini. Jarang sekarang gereja kutip. Saudara tahu waktu di Pakistan saya berikan kesaksian. Sangat mengangkat mereka. Kenapa? Karena mereka lihat, loh kok ternyata benar ya. Orang kaya tinggalkan semua. Kan di situ nggak ada orang kaya tinggalkan semua ikut Tuhan Yesus. Semua emang udah nggak ada ya. Udah ikut Tuhan Yesus. Emang demikian gitu. Tapi untuk orang kaya tinggalkan semua sesuatu dia. Berarti mereka pikir, oh iya ya. Kesaksian saya sangat menghibur dan mengangkat mereka. Karena Yesus adalah jawabannya. Waktu saya katakan Yesus adalah jawaban, bukan kekayaan. Mereka bisa terima. Kenapa mereka bisa terima? Karena saya sudah hidupkan. Sudah nyatakan dalam hidup saya. Saya tinggalkan semua, saya ikut Tuhan Yesus. Mereka, amin. Nah kalau saya ngomong tapi masih suka di dunia, ya kata saya nggak ada otoritas lagi. Nah pada saat Tuhan Yesus katakan hati-hati. Sebab walaupun seorang melimpah-limpah hartanya. Hidup atau kualitas kehidupan tidak tergantung daripada kekayaan itu. Apa sih? Kemudian lihat saudara apa yang dikatakan. 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Nah sekarang baru kita lihat. Dengan mengetahui latar belakang, Tuhan tembak lagi. Maka Tuhan kalau tembak nggak sekali. Saya pikir tembak sekali cukup. Nggak cukup. Kedua kali tembak lagi. Ketiga kali diceritain lah itu. Dijadiin lu bahan cerita. Luar biasa Tuhan Yesus kita. Apa dia katakan? Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya. Saya mau tanya. Perumpamaan ini ada kaitan dengan pertanyaan nggak? Ada. Perumpamaan ini ada kaitan dengan pertanyaannya nggak? Ada. Apa dia katakan? Ada seorang kaya tanahnya melimpah-limpah hasilnya. Waduh. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu berkatanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa itu nanti. Ini
Demikian juga dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan. Saudara, saya yakin banget semua orang mempunyai idealisme yang seperti orang kaya ini. Ayo, jujur angkat tangan, betul nggak? Kalau gua ada 10 M, gua masukin ke bank. Bunganya gua nikmati setiap bulan. Gua tenang, rileks. Sampai gua akhir tua nggak kekurangan. Setiap tahun gua akan ke Eropa, Amerika. Betul? Oh enggak lah Pak, saya enggak lah. Saya ikut Tuhan. Ya karena nggak ada duit. Aku enggak, aku berserah sama Tuhan. Ya mau apa lagi karena nggak ada. Ujiannya kan bukan karena nggak ada. Ujiannya waktu ada. Ya, beda, saudara beda, ngomongnya beda pasti. Kalau udah ada nih, dulu nggak ada. Tuhan, terserah. Kehendakmu jadi. Pas sudah ada. Tunggu dulu Pak. Aku sibuk. Aku mau ke sini, mau ke situ, mau shopping. Ujian yang saya selalu katakan. Bukan saat kita susah. Saat kita berlimpah. Orang ini kaya. Apa yang dia pikirkan dalamnya? Lihat apa yang Tuhan Yesus katakan. Dia pikirnya tidak lain. Hanya memperkayakan diri. Hanya untuk hidup senang di kemudian hari. Betul nggak? Kita semua, saya yakin, mau seperti itu. Sekalipun belum kaya, mau kaya seperti dia. We want to be rich. Kita mau, aduh kalau bisa, saudara. Cia ya. Ini saya kasih ide aja supaya sekalian beli apartemen 50, disewain daripada bunga kalah. Investasi, rental sebulan dapat duit, ya kan setahun, simpen, ya kan. Terus nggak usah kerja tuh, nggak usah kerja, makan terus. Pagi, siang, malam shopping, muter kan Indonesia paling banyak Jakarta shopping. Do you think that is blessed? Apakah ini berkat? Saya kasih tahu contoh di suatu, saya ketemu seorang di Congko. Saya kasih tahu satu kejadian yang nyata yang saya dengar di Congko. Di Congko kan cuma ada satu anak, ya kan? Diizinkan cuma satu anak. Orang tuanya kerja susah payah menjadi kaya. Beli banyak apartemen untuk disewakan. Orang tuanya meninggal, diberikan kepada anak ini. Wah itu sih berkat besar ya saudara. Mau kayak gitu siapa yang mau? Amin, angkat tangan. Orang tua tinggalkan saudara satu-satunya anak dengan berbagai banyak apartemen disewakan tiap hari. Cuman apa? Terima duit. Itu lebih benar lagi. Tapi saudara apa yang terjadi? Sebelum 40 tahun anak ini sakit. Liver kanker, meninggal. Kenapa? Karena uang yang dia terima, dia minum, main, mahjong, judi setiap hari, tidur lap, nggak tertib. Kenapa bisa begitu? Karena nganggur, nggak ada tujuan hidup. Berkat atau enggak sih? Saya tanya itu berkat atau bukan? Saya kasih tahu itu bukan berkat. Jadi saudara dengar bagi orang tua, nggak usah siap kekayaan bagi anak. Tahu nggak yang saudara harus tinggalkan? Legacy, kesaksian hidup di dalam diri saudara. Ada amin. Berikan contoh bagaimana hidup di bumi ini demi Tuhan Yesus Kristus. Ada amin saudara. Nggak usah pusing, saya nggak pusingin anak saya. Boro-boro uang. Entar lu yang kasih gua. Saya nggak pikirin. Saya bilang sebelum 25, aku tendang mereka keluar. Berdikari. No more dependent on me. Oh mereka udah siap. Joshua, udah siap. Iya Pak. Pokoknya mau kerja. Jangan bikin malu, ya kan? Kerja. Sekarang aja suruh kerja. Di gereja. Saya nggak kasih uang saku. Habis nggak ada duit. Uang saku lu cari sendiri ya. Kerja kalau mau di gereja. Oh dikasih puji Tuhan oleh pemimpin kita yang baik hati. Haleluya. Itu yang saya kasih mereka. Tapi mereka luar biasa. Kenapa? Baik masih beli makanan buat kami. Haleluya. Saudara, kita harus mulai didik anak kita untuk berdikari. Amin saudara. Saudara lihat barusan orang kaya di India.
Diperintahkan anaknya. Aku mau kau keluar kerja. Nggak tahu berapa lama. Nggak boleh pakai nama saya. Maksudnya, you nggak boleh cari kerja karena you pakai nama. Dia kerja di McDonald, di pinggir jalan, saudara. Dia nyatakan dia hidup tanpa kekayaan ayahnya. Saudara, itu baru benar. Kalau kita tinggalkan kekayaan, benar apa yang Tuhan katakan. Malam ini juga nyawamu kuambil. Demikian dikatakan apa? Orang yang kaya tapi tidak kaya di hadapan Tuhan. Kenapa tidak kaya di hadapan Tuhan? Ada kaitannya. Karena orang yang tidak kenal Tuhan, hidupnya tidak dapat diprediksi. Kapan saja bisa dicabut. Tapi saya yakin sudah dengar baik-baik. Orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, nyawamu berharga di mataku. Coyonggi pada naik pesawat. Pesawatnya goncang. Yang lain udah gemeteran. Tenang. Gue masih ada pekerjaan belum selesai. Gak bakalan mati. Oh iya. Iya tenang sama. Turun aman. Haleluya. Kenapa saya ke Pakistan gak takut? Gak takut bener tanya. Oh ada pistol ketawa-ketawa. Bagus juga nih pistol. Waktunya belum. Kalau belum ditembak juga meleset. Tapi. Sorry ya. Kalau saudara ke karaoke. Shopping. Peluru bisa nyasar. Orang yang memiliki tujuan hidup dalam Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Katakan amin, haleluya. Saya mau instil kepada saudara. Sebab konsep seperti ini jarang disampaikan. Tapi ini konsep yang mempunyai tujuan hidup yang paling luar biasa. Amin, saudara. Kaya di dalam Tuhan. Kaya, kenal dia, hidup di dalamnya. Itu adalah yang paling bahagia bagi kita semua. Perumpamaan ini sangat jelas, saudara. Kenapa gereja mula-mula yang seperti semalam saya katakan 300 tahun mereka dianiayai. Tetapi Kristen gak mati-mati dianiayai. Lebih dianiayai, lebih melimpah, saudara. Dikatakan kalau gak salah Rasul Yakobus. Dia adalah seorang yang setelah dia dulunya nyangkal Tuhan Yesus. Saudaranya Tuhan Yesus, Yakobus. Dia gak percaya Tuhan kan, kita baca di Injil. Malah mengeledek Tuhan Yesus. Tapi akhirnya dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Makanya dia tuh adalah seorang yang gak munafik, saudara. Yakobus, saudara lihat, kalau saudara baca suratnya, saudara, itu kita harus baca semua, supaya ditusuk-tusuk, saudara. Sangat gak munafik. Sebelum dia dipenggal, kepalanya dibunuh. Saudara begitu, urapannya begitu luar biasa. Orang yang mau penggal, lahir baru. Dia kabarkan Injil. Yang tangkap dia nih, lahir baru. Akhirnya yang baru tangkap juga dipenggal. Selain dia dipenggal, yang itu yuk gue ikut sama-sama nih. Begitu hebatnya kehidupan seorang yang penuh dengan Tuhan Yesus. Penuh dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Itu sebab saya mau katakan, saudara. Kenapa perumpamaan ini penting? Sekali lagi saya katakan. Sebelum saudara diurapi dan dipakai Tuhan, setialah dalam hal mamon. Bagaimana saudara manage uang, Tuhan akan menilai dan memberkati. Saya kasih tahu. Dulu saya nggak ngerti. Ternyata uang bukan hal yang kecil di mata Tuhan. Dengar sekali lagi. Masalah uang bukan masalah kecil di mata Tuhan. Kita aja yang udah dalam Tuhan masih bisa nggak setia perpuluhan. Betul nggak? Perpuluhan susah ya. Setia sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tiba-tiba nggak mood. Karena mau beli barang yang lebih bagus. Udah gak apa-apa bulan ini. Bulan itu nggak lagi. Lupa. Betul. Tapi mamon akan menentukan bagaimana kita handle. Kalau kita tidak menjadi bos atas mamon, dengar baik-baik. Mamon akan jadi bos atas kita. Kalau mamon jadi bos atas kita, saudara, hidup kita sengsara. Karena mamon itu jahat. Sudah tahu gak? Mamon kalau udah jadi bos dalam hidup kita sengsara. Saya kasih tahu latar belakang saya. Ayah saya begitu kaya, segala sesuatu dinilai dari uang. Anaknya pun dinilai dari uang. Harga diri kita dilihat dari uang. Sampai begitunya kalau orang cinta uang. Itu sakit hati sekali bagi kita. Makanya saya kenapa peluk kekristenan. Karena kekristenan Tuhan Yesus ajarkan. Mengasihi anak tidak dinilai dari talenta atau dia kehebatan. Tapi kalau kita dinilai orang kaya, dia lihat. Karena udah terbiasa. Ayah kita udah terbiasa menilai
Wah, lu nggak bisa. Oh, ini bisa. Kenapa? Karena Mamon sudah jadi bos dia. Tapi kalau Tuhan jadi bos kita, amin saudara. Dan Mamon jadi pekerja kita, jadi budak kita, haleluya. Kita atur uang itu untuk kebaikan keseluruhannya. Amin. Maka kita akan ada hikmat bagaimana kita atur uang untuk kebaikan semua. Uang bukan jawaban. Yesus adalah jawaban. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara, apakah saudara mau kaya dengan Tuhan? Apakah saudara mau kaya di hadapan Tuhan? Kita selalu dikasih opsi. Mau kaya dunia atau kaya di dalam Tuhan. Dan selalu di dalam kekayaan ini kita tidak bisa mendapat dua. Kita hanya bisa pilih satu. Do you want to be rich before God? Apakah engkau mau kaya di hadapan Tuhan? Apakah kita masih pikirkan seperti orang kaya yang mau ngumpul harta supaya di akhir nanti hidup senang-senang, tenang-tenang, kumpulkan harta dengan banyak sekarang masih muda? Sudah, itu adalah filsafat dunia. Tuhan katakan justru saat muda kumpulkanlah harta surgawi yang terkaya, karena tidak ada yang dapat ambil. Pada saat engkau kaya dengan imanmu, engkau tidak khawatir masa tuamu, karena aku yang akan memeliharamu. Jika saudara pagi hari ini katakan, Tuhan, aku mau kaya di hadapan-Mu, dan aku mau taat setia di hadapan-Mu, Tuhan. Aku tidak mau jadi Mamon sebagai bosku, sebagai tuanku, tapi Mamon adalah budakku yang aku atur. Aku tidak mau Mamon yang mengatur hidupku, keputusanku yang ku ambil, arah hidupku. Aku mau Tuhan, Engkau sebagai Tuhanku. Kau yang atur, Tuhan. Mamon adalah budakku. Kalau saat ini saudara mau lakukan itu, saudara akan lihat saudara mulai kaya di hadapan Tuhan. Aku tidak mau dengan cara yang salah mendapat mamon, yang tidak jujur. Aku tidak mau, karena aku lebih menghargai Engkau, Tuhan, ketulusan hati yang Engkau mau dariku. Pada saat engkau membela kebenaran, kebenaran akan membela engkau. Jika yang benar pada malam pagi hari ini, angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau kaya di hadapan-Mu. Sungguh-sungguh, sudah, dengan hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami angkat tangan kami. Karena kami mau kaya di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak mau kaya di dunia ini. Kami mau kaya. Kami tidak mau kumpulkan harta. Pada akhirnya kami sendiri pun tidak bisa menikmati semua yang kami kumpulkan. Seperti orang kaya yang bodoh yang Kau ajarkan di dalam perumpamaan. Tuhan, kami mau bijak. Kami tidak mau bodoh. Kami mau bijak di hadapan-Mu. Kami mau hidup bijak Tuhan di hadapan-Mu. Ajarkan kami. Terima kasih Tuhan. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Jamah kami. Perbarui akal budi kami. Berkati, haleluya Tuhan. Kami bertobat. Katakan kami bertobat. Kami bertobat Tuhan dengan tidak setia. Gak setia karena kami menjadikan Mamon Tuhan kami. Karena dapat syukur, berkati Tuhan. Ampuni dosa kami. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Nyanyikan. Kau memilikiku, betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonan, terimalah Tuhan. Hidupku. Katakan, Bapa Surgawi, doa bersama saya. Bapa Surgawi, saya serahkan hidupku kepadamu Tuhan. Saya mau jadikan Engkau Tuhan dalam hidupku, Tuhan di dalam segenap hidupku, roh, jiwa, dan tubuh. Ku serahkan seluruhnya kepadamu Tuhan. Jadilah Raja di atasku. Jadilah Tuhan di atasku. Biarlah tidak ada berhala di dalam hidupku. Tidak ada berhala. Tapi Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Aku mau bersujud kepadamu dan taat kepadamu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu di dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus ku berdoa. Amin. Haleluya. Syukur Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus mengajar kami sehingga kami dapat taat sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berkata amin. Tuhan berkati.